Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Beberapa dari kita, terutama yang masih bekerja di rumah sakit, merasa khawatir jika terinfeksi COVID-19. Dan itu adalah hal yang wajar dalam situasi saat ini. Jumpa lagi bersama saya Eka Herianti Zain dalam channel Personal Growth. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana bila misalnya kita terinfeksi COVID-19. Pertanyaan kemudian yang mungkin muncul dalam kepala kita adalah, apakah saya akan bisa survive secara fisik dan survive melalui peristiwa stres bila saya terinfeksi COVID-19 misalnya? Banyak dari penderita COVID-19 yang sudah sembuh mengatakan bahwa ketika mereka divonis positif itu adalah suatu hal yang sangat membuat stres. Segala macam pikiran buruk bermunculan, rasa takut dan cemas memuncak, perasaan sedih muncul terutama bila mengingat anggota keluarga. Rasa kesepian ketika diisolasi. Ada yang lantas merasa marah di awal divonis ya. Mengapa hal itu terjadi pada saya misalnya? Ada yang bahkan pasrah menerima situasi dan merasa tidak berdaya. Setiap orang akan bereaksi berbeda-beda walaupun dengan stres yang sama, yakni terinfeksi COVID-19. Divonis positif COVID-19 memang bukan hal yang mudah, tapi banyak yang berhasil melaluinya. Banyak yang berhasil sembuh. Berangsur-angsur kondisi fisik kita akan membaik dan sembuh, dan akhirnya kita boleh pulang ke rumah. Tapi luka yang justru tidak kasat mata yang terjadi di sini, di dalam hati kita, dan di sini, di dalam pikiran kita, itulah yang kadang lama sembuhnya bila kita tidak tangani secara baik. Pada beberapa orang, peristiwa demikian bisa menjadi suatu kejadian traumatik untuk kondisi psikologis. Belum lagi bila menjalani fase isolasi yang cukup panjang di rumah sakit dan di rumah ketika sudah pulang ke rumah. Berbagai upaya untuk coping adalah penting dalam menghadapi situasi demikian. Mereka yang mampu survive dengan kejadian stres seperti terinfeksi COVID-19 tersebut memiliki kemampuan coping yang cukup baik artinya. Atau dalam hal ini, kemampuan resilient atau kemampuan mengembalikan suatu keadaan psikologis seperti semula setelah suatu kejadian traumatik itu dimiliki oleh orang tersebut. Jadi, mereka yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami dua kondisi psikologis menurut kejadian traumatiknya. Yang pertama, bisa mengalami suatu gangguan pasca trauma. Tapi yang kedua, justru bisa mengalami pertumbuhan pasca trauma, yaitu pengalaman perubahan positif secara psikologis yang terjadi sebagai hasil dari perjuangan terhadap tantangan besar dalam krisis kehidupan. Coba deh kita perhatikan. Seringkali sebenarnya kita sebagai manusia berada dalam tekanan dan krisis kehidupan yang berat. Maka ketika hal itu kemudian berhasil kita lalui, kita malah bisa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin bijaksana. Bagaimana pertumbuhan pasca trauma itu? Jadi ada 5 aspek yang bertumbuh menjadi lebih baik. Yang pertama, apresiasi terhadap kehidupan. Setelah ada tekanan yang berat yang dilalui, seseorang akan lebih menghargai hidupnya. Yang kedua, kekuatan pribadi dalam diri akan semakin meningkat. Jadi mental strength-nya akan meningkat. Yang ketiga, hubungan dengan orang lain akan dia usahakan lebih baik lagi. Yang keempat, lebih mampu melihat kesempatan baru untuk berkarya misalnya. Dan yang kelima, terjadi perubahan spiritual ke arah yang lebih baik. Jadi banyak orang yang berkembang ke arah spiritual yang positif setelah mengalami suatu krisis kehidupan. Seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang meniupnya, maka akarnya semakin kuat tertanam. Kita harapnya seperti itu ya.
Jadi untuk mereka yang positif COVID-19, semoga segera sembuh fisiknya. Untuk yang isolasi diri, terima keadaan saat ini dan jadikan saat ini sebagai momentum dalam melihat ke dalam diri kita dan memperbaiki diri kita. Ingatlah bahwa bagaimanapun situasinya, manusia memiliki kemampuan untuk bertumbuh lebih baik setelah suatu trauma psikologis yang dialami. Asal manusia mau menerima keadaan saat ini dan melihat ke dalam dirinya, untuk kemudian mengintrospeksi diri. Semoga kita sampai pada keadaan pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth.